Memangnya Presiden Jokowi itu utang untuk menghidupi keluarganya sendiri. Intinya jangan utang untuk dikorupsi berjemaah. Itu yang bikin masyarakat marah. Gelengkan kepala dan katakan Tidak! Tidak! Abaikan rayuannya dan katakan Tidak! Tidak! tutup telinga dan katakan Tidak! Tidak! kami katakan tidak pada korupsi. Setidaknya ada beberapa proyek yang belum rampung di era Presiden SBY yang dituntaskan dan dilanjutkan oleh mantan Gubernur DKI itu. Proyek mangkrak pertama era SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi adalah pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang. Proyek ini tertunda sejak 2006 silam. Proyek tol lain yang juga belum selesai di era SBY adalah ruas tol Cimanggis-Cibitung. Kemudian ada proyek pembangunan jembatan Merah Putih di Indonesia Timur, yakni di Ambon, yang tertunda sejak 2011. Proyek ini menelan biaya sebesar 772 miliar. Ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube Predikako. Oke teman-teman, video saya kali ini saya membahas atau saya menanggapi ada sebuah komentar dari salah satu netizen yang mengatakan bahwa era SBY tidak ada utang. Jokowi hanya penuh pencitraan dan membuat negara itu utangnya tambah banyak. Ya, kita semua harus mengakui bahwa utang di era Jokowi memang banyak. Data yang saya lihat per Mei itu utang negara Indonesia itu sebesar kurang lebih 7 triliun. Jadi begini, di sini saya mau menjelaskan tentang atau menjawab pernyataan dari salah satu netizen yang berkomentar yang katanya di zaman SBY itu tidak ada utang. Halo bro, buat Anda yang berkomentar tentang itu atau soal itu, saya mau menjelaskan sedikit kepada Anda agar Anda bisa paham. Seperti yang kita ketahui bahwa di setiap pemimpin itu mempunyai warisan utangnya masing-masing. Jadi kalau bilang ada pemimpin yang tidak punya utang, itu namanya bohong, hoax. Jadi ketika itu, saat SBY mulai berkuasa, pada tahun 2007 atau periode pertama Presiden SBY berkuasa, itu utang kita atau utang luar negeri kita itu sebesar 1,3 triliun. Ingat ya, 1,3 triliun artinya ada utang ya. Terus pada tahun 2009 atau utang Indonesia sampai dengan tahun 2009 itu naik lagi menjadi 1,5 triliun. Artinya utang masih ada ya. Kemudian pada periode kedua Presiden SBY itu juga utangnya naik lagi, yaitu pada tahun 2010 utangnya itu naik menjadi 1,6 triliun. Hingga sampai pada tahun 2014 utang Indonesia pada era kepemimpinan SBY itu mencapai 2,6 triliun. Nah, utang-utang yang ada pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, apakah bermanfaat bagi kita rakyat Indonesia? Ya, kalau kita mau berbicara soal manfaat atau tidaknya, ya mungkin ada sedikit manfaat.
Manfaatnya ya contohnya dia memberikan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Ya itu ibaratnya subsidi itu kita terima habis uang, kita makan habis itu selesai. Jadi itu tidak sama sekali tidak membina mental daripada masyarakat yang selalu dimanjakan dengan subsidi. Lalu utang SBY itu atau utang pada era kepemimpinan SBY selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia itu lebih kepada membangun sebuah proyek-proyek yang berujung pada mangkrak. Lalu Anda katakan era SBY tidak ada utang. Mata Anda buta apa? Anda simak baik-baik ya. Banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak di era kepemimpinan SBY. Sekitar 34 proyek yang mangkrak. Artinya apa? Dia membuat utang yang sama sekali tidak bermanfaat untuk bangsa ini. Dia membuat utang yang hanya untuk membuat masalah. Utang yang tidak ada nilai positif sama sekali. Jadi proyek-proyeknya SBY waktu itu yang mangkrak itu ada ruas jalan tol Pemalang Semarang. Terus ada tol Cimanggis Cibitung. Itu juga mangkrak. Lalu ada jembatan Merah Putih di Ambon. Itu juga mangkrak. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga air. Itu juga mangkrak. Lalu ada yang mangkraknya itu yang paling heboh, yaitu Candi Hambalang, yang hingga saat ini masih berdiri kokoh. Candi itu dibuat untuk para hantu-hantu di Hambalang sana. Lalu apa yang mau Anda banggakan dari SBY? Anda katakan bahwa tidak ada utang di era SBY. Anda katakan bahwa Jokowi lebih banyak pencitraan. Jokowi telah membuat banyak utang di negeri ini. Memangnya Presiden Jokowi itu utang untuk menghidupi keluarganya sendiri? Perlu Anda pahami bahwa utang di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu lebih kepada membangun infrastruktur, membangun jalan tol, meneruskan proyek-proyek yang mangkrak di era Presiden SBY. Bukan Jokowi untuk utang untuk keperluan pribadinya. Ya kita memahami bahwa utang negara sudah sangat banyak. Kalau utang untuk hal-hal yang positif, kenapa kita tidak dukung? Intinya jangan utang untuk dikorupsi berjemaah. Itu yang bikin masyarakat marah. Tetapi kalau kita utang untuk membangun sebuah negara, saya rasa tidak menjadi masalah, tidak menjadi sebuah persoalan. Toh Jokowi utang sudah dibuktikan dengan berbagai macam pembangunan di berbagai daerah. Saya ambil contoh begini ya. Dulu saya pernah bekerja di suatu tempat. Jadi kerjaan saya itu tuh mengantar jemput bos dengan menggunakan motor. Jadi sepeda motornya itu kita pakai rental. Jadi tiap bulan kita membayar cicilannya kepada pemilik motor. Lalu saya katakan kepada bos saya bilang begini, bos, kalau kita pakai rental, artinya setelah habis akhir tahun kita tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau kita pakai kredit, kita bayar di dealer, setelah lunas motornya kita dapat. Mungkin contohnya seperti itu. Jadi pernyataan Anda yang mengatakan bahwa era kepemimpinan SBY negara tidak ada utang. Hei bro, ini kayaknya kurang baca berita ini. Kasus-kasus Bank Senturi, Asabri, terlalu banyak persoalan-persoalan yang dibuat selama era kepemimpinan SBY. Sangat banyak sekali.
Bahkan yang terbaru ada seorang ibu, saya lupa namanya, yang mau membongkar aibnya SBY. Dan ini semakin membuat keluarga Cikeas ini jantungan. Ya, kita harus akui bahwa Jokowi memang berutang. Tetapi utangnya Presiden Jokowi, utangnya di era kepemimpinan Presiden Jokowi, yaitu untuk membangun bangsa ini. Jokowi ingin seluruh masyarakat Indonesia benar-benar merasakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar mereka rasakan. Bukan kita membuat utang hanya untuk keadilan dompet sendiri, hanya untuk keadilan keluarga sendiri, hanya untuk keadilan kelompok sendiri. Itu yang namanya kurang ajar. Oke, saya kira cukup sampai di sini video saya. Kiranya video ini bisa menjawab keraguan Anda atau kepercayaan diri Anda yang mengatakan bahwa era SBY tidak ada utang. Ingat, sampai SBY selesai menjabat itu utangnya itu sebesar 2,6 triliun. Oke?